Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya anak-anak. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama pandemi ini. Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Alangkah baiknya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat mengetahui informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan proses daur hidup semangka dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat mengetahui permainan yang menggunakan bambu dengan benar. Anak-anak, silahkan membuka buku siswa pada halaman 154. Sudah ketemu anak-anak? Ya, hebat sekali. Anak-anak, mari kita membaca pada teks berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Anak-anak yang hebat, mari perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Biji memiliki bagian yang pertama ada embrio, fungsinya sebagai calon tumbuhan baru. Yang kedua ada kontiledon, sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Yang ketiga ada selimut biji, fungsinya yaitu untuk melindungi biji. Anak-anak, mari kita amati gambar berikut ini. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagian daur berikut dengan gambar yang sesuai. Anak-anak, mari kita amati proses daur hidup tanaman semangka dengan melihat video berikut ini. Yang pertama, kita tanam bijinya. Biji kita tanam ke dalam tanah. Kemudian akan tumbuh menjadi kecambah dan berbunga. Setelah berbunga, maka akan menghasilkan buah dan menghasilkan buah semangka. Buah semangka ini tumbuh seperti bola bekel awalnya, namun lambat laun buah semangka ini akan tumbuh besar seperti bola basket atau bola voli yang sering kita temui. Nah, perhatikan ya anak-anak, buah semangka akan tumbuh besar. Nah, inilah hasil daur hidup tanaman semangka. Anak-anak yang hebat, mari kita membaca mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek
berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Anak-anak, mari perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ada gambar apa saja ya anak-anak? Ya, betul sekali. Ada cocor bebek, ada pohon pisang, dan ada apa lagi? Ya, betul sekali. Ada pohon bambu. Cara bermain lompat bambu. Yang pertama, buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang pemain. Yang kedua, seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Yang ketiga, setiap pasangan pemegang bambu berhadapan-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Yang keempat, gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan masing-masing 2 kali hentakan. Yang terakhir, pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai terjepit bambu. Lakukan secara bergantian. Anak-anak yang hebat, mari kita membaca mengenai pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada yang kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Baik anak-anak, mari kita menjawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Ya, betul sekali. Yang kedua, bagaimana cara kamu bekerja sama? Ya, betul sekali. Kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu agar gerakannya harmonis dan tidak membahayakan pemain yang sedang melompat. Pertanyaan yang ketiga, apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Kira-kira apa ya anak-anak? Ya, betul sekali. Banyak berlatih. Kemudian apa? Kompak. Dan yang terakhir, konsentrasi. Pertanyaan yang keempat, apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Kira-kira apa ya anak-anak? Ya, betul sekali. Tidak berlatih, tidak kompak, dan tidak konsentrasi. Itu yang membuat tidak berhasil dalam bermain lompat bambu. Hebat sekali ya anak-anak ibu hari ini. Baik, anak-anak yang hebat, hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Kita telah belajar mengenai tema 1, subtema 4, pembelajaran 2 dengan materi yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Yang ketiga, kita sudah belajar mengenai pentingnya bekerja sama. Anak-anak yang hebat, jangan lupa untuk tetap semangat belajar walaupun dari rumah dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Anak-anak yang hebat, jangan lupa mengerjakan tugas pada halaman 157 di buku siswa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.